ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita untuk memahami Al-Quran. Yang lalu itu surat ke-80, surat Abasa, itu sudah sampai ayat 16 ya. Ini yang ayat 1 sampai ayat 16 perlu diulang membaca lagi atau tidak? Membaca mana? Langsung 17. Oke. Langsung kita lanjut ayat 17 ya. Surat Abasa, surat ke-80 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfara. Qutilal insanu ma akfara. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma as-sabila yassara. Tsumma as-sabila yassara. Tsumma amatahu fa akbara. Tsumma amatahu faqaddara. Tsumma idza sa'a ansara. Tsumma idza sha'a anshara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ya, kita pahami dulu ayat 17 sampai dengan ayat 23. Ini kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 16. Jadi kehebatan kehidupan zaman Nabi dan para sahabat itu kalau misalnya ada sikap atau perbuatan dari Nabi yang sedikit saja dipandang kurang tepat oleh Allah, itu diingatkan oleh Allah. Nah, ini kehebatan dari pendidikan langsung oleh Rasulullah dengan Nabi dan para sahabat. Jadi ketika Nabi sedang musyawarah terbuka dengan para tokoh-tokoh, pemuka masyarakat, para pemimpin-pemimpin, kemudian datang seorang yang buta menemui Nabi. Nabi menemuinya itu dengan bermuka masam dan berpaling. Itu ditegur oleh Allah. Jadi seharusnya semua orang dihadapi dengan senyum, dengan senang, dengan ramah, tidak membeda-bedakan. Nah, mungkin yang ada di pikiran Nabi mungkin karena perlu ada strategi dakwah, maka tokoh-tokoh mungkin perlu didahulukan gitu kan. Nah, ternyata itu menurut Allah nggak boleh begitu. Jadi ya harus menghadapinya secara adil. Nah, itu kemudian Nabi sangat berhati-hati. Kemudian Nabi sangat berbaik kepada semua orang. Nah, sekarang ayat 17 ini menggambarkan bagaimana peringatan Allah kepada manusia yang manusia itu tidak menyadari asal usul kejadiannya. Maka ayat 17 disebutkan kutilal insanu ma akfara. Ya, itu berasal dari kotana, majhulnya pasmit kutila. Jadi kutilal insan, binasalah manusia.
ma'akfaroh, orang-orang yang kekafirannya luar biasa, yang sangat kafir, sangat ingkar. Jadi di dalam bahasa Arab itu dari kata kafaro, kafir, tapi kalau kafirnya luar biasa itu namanya isim tafdil, akfaro. Ya, misalnya kabirun itu besar, akbar itu berarti lebih besar. Ini kafirnya itu luar biasa, itu sangat kafir. Jadi binasalah manusia, orang-orang yang kekufurannya itu luar biasa. Min ayyi sayin khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya? Menciptakannya siapa? Siapa manusia? Jadi dari apa manusia diciptakan oleh Allah? Min nutfatin khalaqahu wa qaddara. Manusia diciptakan dari nutfah. Kalau manusia pertama Adam alaihissalam itu dari sari mati tanah. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, turun berikutnya itu dari nutfah. Maka min aisain khalaqah. Jadi dari apa manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu wa qaddara. Manusia diciptakan dari nutfah. Nutfah itu diterjemahkan setetes air mani. Wa qaddara, kemudian Allah menentukannya, menentukan bentuknya, bentuk yang sebaik-baiknya fi ahsani taqwim. Di dunia ini, di alam semesta ini, itu sebenarnya hanya ada dua entitas. Yang satu namanya Khaliq, yaitu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Nah, dari seluruh makhluk itu yang paling sempurna ciptaannya itu manusia. Manusia itu lebih sempurna dari malaikat, dari jin, dari seluruh ciptaan Allah. Makanya manusia tidak boleh mempertuhankan apapun selain Allah. Karena manusia diciptakan yang paling sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang mempersekutukan Allah dengan benda, dengan makhluk yang lain, itu sebetulnya merendahkan derajat manusia. Karena manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Kemudian di antara manusia itu yang paling mulia, itu yang paling bertakwa. Jadi supaya keimanan kita, akidah kita jadi kuat, kita harus mendudukkan persoalan, harus tepat ini. Jadi ini min nutfatin khalaqahu wa qaddara. Manusia diciptakan dari nutfah, kemudian ditentukan kadarnya. Tsumma sabila yasaroh. Kemudian Allah memudahkan jalannya, memudahkan janin lahir. Kenapa itu? Janin ketika semula nutfah ketemu ovum, kemudian menjadi seperti sebesar jagung atau kacang tanah, terus berkembang, membesar, sumpah darah. Terus kemudian begitu umur 4 bulan lebih sedikit, ya Allah perintah pada malaikat untuk ditiupkan roh. Sudah ada nyawanya 4 bulan lebih. Setelah itu terus nanti sampai umur 6 bulan minimal itu sudah lengkap. Sampai 9 bulan itu untuk menyempurnakan. Maka biasanya janin, misalnya dengan gangguan apa, setelah lewat 6 bulan itu kemungkinan besar itu bisa ditolong, bisa selamat. Tapi kalau kurang dari 6 bulan itu sulit, nggak bisa dipertahankan. Kemudian di sini tsumma sabila yasaroh. Nanti begitu sudah mendekati lahir, itu dengan otomatis itu kepala si apa itu janin bayi itu udah mutar ke bawah. Ya itu kira-kira 80%
ibu-ibu melahirkan bersalin itu normal 80%. Yang 15% itu perlu pertolongan ringan. Yang 5% itu yang perlu pertolongan sungguh-sungguh gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam situasi suasana yang normal itu ya tidak begitu terlalu urgen pertolongan dari dokter. Ya. Itu yang betul-betul perlu yang 5% tadi. Gitu. Nah, maka tumas sabilanya sarok. Kemudian Allah memudahkan jalannya, ya, jalan untuk kelahirannya dan proses selanjutnya. Tuma amanatu fa'akbaru, setelah lahir, kemudian proses pertumbuhan, perkembangan, ya sempurna fisik maupun psikis, pertumbuhan fungsi-fungsi serabut otak semuanya, kemudian menjadi ya usia 16-18. Terus tumbuh kembang menjadi masa dewasa, kemudian puncak karir kira-kira usia 35 sampai 60 tahun. Nanti sudah menurun panjang sampai usia 70, 80, ada 90, ada yang genap 100. Kemarin beberapa hari ayahnya Pak Kiai Sumati Bapak usia 92 tahun. Kalau bapak saya dulu sekitar 105 tahun. Nah, karena tinggalnya di desa, tiap pagi habis subuh langsung ke sawah, udara masih segar, gitu kan, penuh embun, itu tiap pagi. Nah, kenapa saya masih usia 61-62 dan sakit-sakitan? Nah, pagi-pagi sudah di jalan raya, sudah di bandara, itu yang menjadi berbeda. Jadi usia baru separuh bapaknya sudah mulai sakit-sakitan. Nah, karena berbeda alamnya. Nah, kemudian tahu, kemudian Allah mematikan manusia, Pak Akbaro, kemudian dimasukkan ke alam kubur. Nah, ini cepat sekali nih, baru lahir terus masuk alam kubur. Ini seperti kulasoknya ya, ringkasannya gitu. Tsumma idza sa'a ansaroh, kemudian bila Allah menghendaki, ya ansaroh, Allah membangkitkan kembali. Nah, semuanya nanti dibangkitkan, namanya yaumil ba'ats. Jadi seluruh manusia dibangkitkan kembali. Kalla lama yakdi ma amaroh, sekali-kali janganlah begitu. Manusia itu lama belum yakti ma amaroh, melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah. Nah, sebetulnya hidup di dunia ini harus sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ya, tuntunan Allah itu seluruh mushaf Al-Quran ini. Rasul ya pada hadis-hadis yang sahih. Ya, Al-Quran ini kira-kira ya tebalnya 6.600 ayat kurang lebihnya. Hadis yang sahih ada 6.000-an. Maka seharusnya memang ketika kita dulu masih usia 5 tahun sampai 15 tahun atau 12 tahun, memang fokus untuk memahami bagaimana cara hidup di dunia menurut Al-Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya dulu lingkungan kita nggak memungkinkan seperti itu. Ya, tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu ya, manusia belum melaksanakan apa yang dituntutkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Ya. Kemudian kita baca ayat berikutnya. Ini bacanya agak semangat sedikit ya. Biasanya tanggal tua itu agak kurang semangat gitu. Yang modelnya PNS seperti saya itu kalau tanggal tua itu kurang semangat gitu kan. Ya. Iya, kalau Pak Keno sama Pak Gun ini nggak ingat tanggal berapa. Menggaji diri sendiri bahkan nggak kenal tanggal tua gitu kan. Ya, kita lanjutkan agak semangat sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
falyanzuril insanu ila ta'ami falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqnal arda saqqa thumma saqaqna al-arda saqqa wa anbatna fiha habba fa'ambatna fiha wa inaban wa qalba wa inaban wa qalba wa zaituna wa nahla wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, kita pahami dulu. Fal yang duril insan, hendaklah manusia memperhatikan ila to'ami, makanannya, makanan manusia. Manusia ini, kita semua ini sebelum kita lahir sebenarnya sudah tersedia kebutuhan yang mencukupi. Ya, baik itu kebutuhan dari udara yang kita perlu bernapas, sinar matahari, biar energinya itu cukup, pagi-pagi ada vitamin D, kemudian kesejukan hawa, ya, kemudian keseimbangan antara flora fauna, antara itu air dengan musim hujan dengan musim panas, kemudian Allah menurunkan air hujan, dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, bisa keluar buahnya, sayur mayur, kemudian hewan, binatang ternak, semuanya bisa tumbuh kembang karena kecukupan minum dan makanannya. Anna sobabnal ma'a sobba, sesungguhnya Allah benar-benar telah mencurahkan air dari langit, itu air hujan. Allah telah menurunkan air hujan. Tsumma saqaqnal arda saqqa, kemudian dengan air hujan itu Allah menumbuhkan bumi, ya. Allah telah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Kenapa itu pakai sakok? Sakok nal sakok. Semua kata na ini kembalinya kepada Allah. Artinya kami. Kami siapa? Kami Allah. Kenapa Allah yang esa pakai istilah kami, pakai na? Karena di situ misalnya Allah menurunkan air hujan itu melalui berbagai macam fase, melalui berbagai macam mata rantai. Ada malaikat membagi wahyu, gitu kan? Kemudian ketika Allah ini menjadikan bumi ini menjadi terbelah, ya. Bumi menjadi terbelah setelah turun air hujan, setelah kena air hujan. Ini bumi yang semula itu kering kerontang, begitu kena air hujan itu jadi gembur. Nah, dengan gembur itu kemudian fa'ambatna fiha habba, lalu Allah menumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Jadi misalnya itu naruh bibit kacang tanah atau jagung atau itu si delai, dimasukkan ke tanah, diuruk, itu nanti kena air, tanahnya jadi gembur, itu pucuk dari jagung yang tumbuh tadi itu sebetulnya lemah sekali, tetapi bisa tembus tanah tadi. Itu pucuk
itu yang baru tumbuh dari delai juga begitu, kacang juga begitu. Ya itu semuanya itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya. Coba misalnya itu yang namanya biji pohon terbesi, apa namanya, godril ya, yang kecil itu nanti jatuh, tertimbun, kemudian tumbuh jadi besar. Kalau umurnya 90 tahun jadi wah, luar biasa itu. Padahal dulunya kecil sekali gitu. Ini pohon beringin juga begitu kan. Nah di situ Fa'ambat Nabi Hakaba, Allah menumbuhkan biji-bijian di bumi ini. Nah untuk apa ini? Ada jenisnya, ada macam-macam. Ini wa inabau wa qodba, ada anggur, ada sayur-sayuran, wa zaitun wa nakhla, pohon zaitun dan pohon kurma. Karena Al-Quran diwajibkan di Timur Tengah, pohonnya di sana ya pohon zaitun, pohon kurma gitu. Kenapa ini kok bukan pohon mangga atau pohon? Nah itu kalau di Indonesia, ini Quran dulu diwajibkan di Arab. Sana buahnya bukan mangga. Kenapa kok nggak disebut pohon buah durian ya itu? Nah itu kalau di sini, ya kalau di Kalimantan sana, pohon durian itu tumbuh sendiri di hutan-hutan. Jadi durian itu kalau belum jatuh sendiri, itu belum ada yang ngambil, nggak kober mana itu. Kalau jatuh baru diambil orang. Maka kenapa durian di sana itu rasanya ya memang enak betul sampai matang betul. Bukan model sekarang di Jawa ini kadang durian matang-matangan itu loh. Artinya belum betul-betul tua, gantian setelah kepengen butuh duit ya diturunkan gitu loh. Nanti matangnya pelan-pelan itu. Kadang-kadang belum bacot makan sudah dimakan duluan. Itu beda dengan daerah yang duriannya tumbuh ya di daerah hutan-hutan alam itu betul-betul tua. Itu bahasa itu namanya wakada ikau hulba, dan kebun-kebun yang hulba, yang lebat ya. Nah itu wakada ikau hulba wafakihatu wa amba, buah-buahan serta rumput-rumputan. Semuanya tadi yang tersedia disebutkan mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 31. Untuk apa? Mata alakum wali an'amikum. Itu semuanya untuk kesenanganmu. Ya, mata alakum. Mata itu kesenangan laku untuk kamu. Jadi itu semuanya disediakan oleh Allah untuk manusia. Maka itu di surah Baqarah 29 Allah menyebutkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan semuanya, bumi seisinya itu untuk kamu manusia. Jami'a, semuanya. Nah, kemudian untuk siapa lagi? Nah, wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi ya air hujan, ada air, ada tumbuhan, ada tanaman, itu untuk manusia dan untuk binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak ya untuk manusia. Nah, jadi manusia itu betul-betul oleh Allah sebetulnya sudah dilengkapi semuanya. Dan ketersediaan kebutuhan manusia di dunia ini itu sebetulnya mencukupi bagi seluruh manusia, asal modelnya nggak malak-malakan itu. Asal itu adil, itu bisa kecukupan semua, bisa makmur semua. Nah, kenapa kemudian ada yang melimpah luar biasa, ada yang pihak lain sangat kesulitan? Yaitu karena sudah terlalu banyak intervensi manusia. Artinya apa? Tidak terjadi keadilan. Yang seharusnya ngambil secukupnya, kalau ngambil banyak-banyak, yang lain enggak
kumanan. Tempat tinggalnya begitu. Kalau tidak terlalu rakus, semuanya kecukupan. Ada yang satu kelompok usaha orang sampai inginnya punya lahan 5 juta hektar gitu kan. Nah yang lain nggak dapat tempat itu. Tapi kalau dia diputuskan ya kalau banyak ya mungkin cukup 1 juta hektar kan sudah luas sekali gitu kan. Tapi nggak terima, maunya seperti satu provinsi Jawa Tengah itu miliknya seorang gitu kan, atau satu provinsi ini milik satu orang, itu sampai jutaan hektar. Nah yang lain nggak dapat tempat. Jadi yang semula itu sudah disediakan sama mencukupi, jadi tidak bisa tercukupi gara-gara kurang adil itu. Nah itu tadi sampai ayat 32. Jadi tadi dari ayat 24 sampai ayat 32 itu asal usul yang usul manusia disediakan berbagai macam jenis kebutuhan, makan, minum, semuanya dipenuhi oleh Allah. Nah kemudian setelah tadi manusia diciptakan dari nutfah, kemudian dimudahkan lainnya tumbuh kembang, memiliki kebutuhan di dunia, memiliki Allah dan Rasul, kemudian meninggal dikubur, kemudian sediakan makanan semuanya, nanti ada pertanggungjawabannya. Ya, ada namanya yaumil kiamah, ada yaumil ba'ats, ada pertanggungjawaban amal. Nah kita baca ayat 33 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah, Fa idza ja'atis sakhah, yauma yafirul mar'u min akhihi, yauma yafirul mar'u min akhihi, wa ummihi wa abihi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banihi. likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah, Wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Nah ini menggambarkan situasi kondisi yaumil kiamah. Sebenarnya kiamah itu ada dua. Kiamah sugro ketika datang ajal. Masing-masing dari kita datangnya kematian. Tapi kelihatan betul itu nanti menjelang sakaratul maut. Itu betul-betul kelihatan bedanya. Dan kemudian ketika di alam kubur itu isinya itu bertolak belakang antara yang iman dan beramal soleh dengan yang sebaliknya, yang kufur, yang fujur, yang lago, ya, yang kafir. Itu betul-betul kontras, bertolak belakang. Nah, makanya hidup ini kan di dunia ini tergantung kita memilihnya. Kalau kita memilih jalan hidup iman dan amal soleh,
nanti di akhirnya serba gembira ria, serba semeringat, serba senang selama-lamanya di surga. Tapi kalau pilihannya itu tidak mau beriman, tidak beramal soleh, alias kufur, ya, kemudian fajarok, ya, lagi durhaka, ya, kerjanya berbuat salah, dosa, nah itu besok menerima raportnya dari arah belakang, nama raportnya itu siji, ya, baru menerima raport sudah marah-marah melulu gitu, wajahnya penuh debu, ya, gelap gulita, dan selama-lamanya di neraka. Itu semuanya sebagai akibat dari pilihan hidup. Ya, ini surat Al-Baqarah sudah selesai. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Monggo Pak Gus. Di awal tadi diterangkan bahwa manusia diciptakan Allah yang paling sempurna, bahkan dari malaikat, apalagi pada jin dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya Pak, pada dasarnya manusia itu lebih sempurna, namun rata-rata yang banyak itu sama jin sama ketakutan Pak. Contoh, orang yang kelihatannya amalan agamanya bagus, tapi kita masuk pada darah tertentu dia ketakutan, berarti kan dia merasa tidak sempurna. Mohon keterangannya Pak. Terima kasih. Yang kedua, pada waktu sang sakala ditiupkan pertama, dunia seisinya itu hancur, semua makhluk hidup mati, hanya tinggal Allah. Lalu ada keterangan bahwa tiupan yang kedua manusia dibangkitkan. Ya, yang meniup itu siapa Pak ketika semua makhluk dimatikan? Makasih Pak. Ada pertanyaan. Ya, yang pertama itu kan lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, orang-orang yang takut terhadap makhluk lain itu sebetulnya dia keimanannya itu tidak kokoh, tidak bulat. Ya, dia tidak betul-betul meyakini, mengimani bahwa Allah betul-betul esa, bahwa seluruhnya ini ketentuannya dari Allah. Nah, ketika manusia dalam perjalanan hidupnya itu kurang menekuni, kurang memahami terkait dengan hal-hal yang gaib, termasuk tadi ada jin, ada setan, dan seterusnya. Dia merasa inferior, dia merasa minder, dia merasa takut. Itu sebenarnya terbentuk proses perjalanan hidupnya. Ya, asal mulanya dari kecil itu dia nggak punya rasa takut Pak, tapi terbentuk dari lingkungan ditakut-takuti jadi penakut itu loh. Ya, tapi kalau dari kecil itu jangan banyak ditakuti, kemudian banyak dikenalkan dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran ini, memahami itu nanti akan kokoh keimanannya gitu loh. Jadi orang kemudian sampai titik perjalanan tertentu merasa lebih rendah dari makhluk Allah yang lain, itu sebetulnya itu akibat dari perjalanan sebelumnya, karena nggak diisi dengan pemahaman terhadap Al-Quran secara memadai. Akibatnya bisa seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, yang kiamat itu yang nyebrit siapa? Yaitu malaikat. Malaikat itu ada tugas khusus. Ya, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak perlu makan, tidak perlu minum. Kok bisa ya? Oleh Allah ditakdirkan begitu, ketentuannya begitu. Nah, maka ketika nanti yaumul kiamah habis semua, termasuk nanti yang ngurusi di maksa terusnya, yaitu tugasnya malaikat. Memang malaikat diciptakan hanya satu kecenderungan, yaitu taat pada Allah gitu. Kalau manusia ini kan karena lengkapnya semuanya ada, dengan berbagai macam kecerdasan, berbagai kelebihannya,
kecepatan berpikir manusia itu luar biasa, maka dikendalikan yang namanya oleh kolbun, oleh hati. Makanya kalau kecerdasan yang luar biasa itu kalau nggak diimbangi oleh hati, itu nanti bisa liar sampai mana-mana. Apalagi terlalu mengikuti bujukan dari setan, maka perlu keseimbangan bisikan dari malaikat itu, supaya manusia bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginan-keinginan yang luar biasa banyaknya itu. Jadi kembali ke yang kedua itu siapa ya? Itu tugasnya malaikat. Mereka sudah punya job description sendiri gitu, sudah punya tugasnya masing-masing gitu. Ya, begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu di Masjid Darul Berak ini, Pak, Ya. itu didatangi beberapa orang perempuan dari Makassar, dari Makassar itu pada kesurupan, Pak. Kesurupan. Ya, itu yang mau saya tanyakan, itu fenomena apa kesurupan itu, apakah setan itu benar-benar masuk ke dalam jiwa manusia atau manusia itu memang dalam kondisi yang bagaimana gitu, tingkahnya itu memang seperti ya orang kesurupan setan itu, memang seperti apa, Pak? Ya. Kalau kesurupan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang situasi kondisi kejiwaannya kurang tenang, kurang stabil. Itu itu mudah kemasukan. Memang betul setan. Ya, memang setan tugasnya itu. Kan pekerjaan cuma satu, hanya menggoda manusia. Nggak ada tugas yang lain setan itu. Itu betul banget tugasnya malaikat itu. Itu kalau orang ini kejiwaannya kurang stabil, kurang tenang, kurang menep, kurang teduh, ya itu memang mudah kemasukan itu. Itu biasanya tidak kuat terhadap pegangan hidupnya. Rata-rata akidah keimanannya itu kurang kuat, mudah labil, mudah kena pengaruh. Itu biasanya terjadi pada itu remaja-remaja yang sedang proses untuk menemukan jati diri, proses untuk mencari kedamaian atau kematangan itu. Nah, itu terjadi pada anak-anak sampai remaja. Tapi kalau sudah usia tua kok masih juga mudah kesurupan, itu berarti dia belum dewasa. Katanya tua itu keharusan, dewasa itu pilihan, Pak. Nah, jadi kalau dewasa itu terkait dengan bagaimana sikap hidup, kearifan, kematangan, itu bakal dewasa. Tapi kalau tua terkait dengan usia. Kenapa orang disebut dia kedewasaannya lebih cepat daripada usianya? Nah, itu berarti dia bagus tumbuhannya. Tapi ada yang sebaliknya, kedewasaannya lebih lambat dari ketuaan usianya gitu. Nah itu masih terjadi juga. Ya, misalnya kesurupan itu. Tapi pada umumnya itu pada usia sekolah dan remaja, Pak. Caranya juga kalau kita ketemu orang seperti itu gimana? Orang yang kesurupan? Kita ketemu sama orang seperti itu, yang ada kita bisa membaca apa untuk mereka. Caranya gimana? Nah, sebetulnya kalau dia mau jadi tenang itu, ya misalnya terus diajak wudhu, diajak zikir, syukur diajak sholat gitu. Nanti begitu dia tenang, kalem, reda, dengan sendirinya dia akan hilang, akan pergi yang nyuruh itu. Tapi kan itu berbeda-beda tingkatannya gitu. Ya, tingkat apa? Tingkat kesurupannya itu. Nah, kesurupan sudah akut ya nggak bisa Pak dengan cara begitu. Ya kan? Tapi biasanya kesurupan itu waktu surup itu kan waktu sore. Sekarang kesurupan kok pagi-pagi ya
terjadi, sore terjadi. Nah sekarang kesurupan nggak kenal waktu kan? Nah, eranya sudah era berubah ini, namanya musim aja sekarang udah gak menentu, apalagi kesurupan gitu kan. Udah aneh-aneh. Tapi pada prinsipnya seperti tadi, karena kurang kuat keimanannya, dalam situasi kejiwaan sedang labil, sedang goyah, itu mudah terjadi seperti yang dijelaskan tadi. Oke, gimana malam ini sudah cukup? Apa masih apa? Baru jam 8. Oh, sampai jam 8 lebih berapa? 20 menit. Oh, 20 menit lagi. Oke, kalau itu kita lanjut surat An-Nazi'at. Oke. Surat An-Nazi'at surat ke-79. Kita baca bersama-sama. Saya baca dulu, didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasitati nasta. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Was-sabiqati sabqa. Fal-mutabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Yawma narjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha rajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna idhaman nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu lillahi lam karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bisahirah. Fa idza hum bisahirah. Ya, ini ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima enggak disebutkan pelakunya siapa, enggak disebutkan subjeknya siapa. Wan-nazi'ati gharqa, demi yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasitati nasta, dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha, dan demi yang turun dari langit dengan cepat. Was-sabiqati sabqa, dan demi yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra, dan demi yang mengatur urusan. Ini sebetulnya siapa ini? Yang biasa mencabut nyawa itu siapa? Malaikat. Jadi ternyata pelakunya ini malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras sekali.
Nyawa siapa? Nyawa orang yang sebetulnya tidak siap untuk meninggalkan dunia ini. Ini biasanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur. Nah, begitu menjelang ajal, malaikat datang. Selama beberapa menit, dia diperlihatkan kembali apa yang sudah dilakukan dan nanti bagaimana ke depan. Itu menakutkan sekali. Itu saat-saat orang betul-betul shock, betul sadar bahwa cara hidupnya di dunia ini keliru. Maka dia tidak mau meninggalkan dunia. Tapi karena sudah waktunya ajal, dipaksa oleh malaikat. Maka akhirnya malaikat itu harus kerja keras luar biasa, harus memukuli dari muka, belakang, menyiksa sampai itu. Jadi banyak malaikat yang perlu kerja keras ini nanti ke depan. Tapi kalau orangnya iman dan amal soleh, malaikat tidak perlu bekerja, hanya mengucapkan salam, kemudian seperti among tamu, tamunya VVIP, diderekin masuk surga. Kenapa? Karena bagi orang yang iman dan amal sadar, hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Begitu ajal datang, berarti itulah saat dimulai hidup yang sebenarnya. Jadi beda sekali itu. Jadi yang warna zikati horko itu demi malaikat yang menyambut nyawa dengan keras, itu nyawa orang-orang yang tidak iman, orang yang kufur, orang yang hidupnya tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Terus warna sitotin nasto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, itu nyawanya orang yang iman dan amal soleh. Masa bikati sabko, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Masa bikati sabko, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi ternyata ada malaikat yang jalan itu cepat sekali. Ada yang biasa-biasa. Biasanya cepat sekali itu membawa rohnya orang-orang yang iman supaya cepat-cepat sampai tempat yang enak. Itu sampai istilahnya itu kan mendahului dengan kencang. Makanya kenapa kalau sudah ajal, sudah diumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan, terus supaya dipercepat untuk pemakamannya gitu. Kalau orangnya iman amal soleh cepat sampai ke kehidupannya sebenarnya. Kalau orangnya sebaliknya, wis orang gawe ngisin-ngisini sedulure gitu. Wis cepat-cepat dikubur gitu loh. Oke. Terus wal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia ini. Maka kenapa ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah memberitahu dulu pada malaikat? Karena malaikat yang ngurus manusia. Makanya Allah memberitahu dulu kepada manusia, pada malaikat, ya malaikat, nanti engkau akan menciptakan manusia di muka bumi ini, gitu kan? Ya. Karena malaikat yang ngurusi manusia, malaikat yang tugasnya macam-macam. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang bagi rezeki, ada yang mencatat perbuatan orang-orang, gitu kan? Nah, itu wanita biroti amro. Yauma tarjufur rojifah. Sesungguhnya, ya, tarjufu kamu dibangkitkan pada hari itu, ketika itu rojifah, pada tiupan pertama itu terjadi goncangan yang luar biasa. Tanpa ular rojifah diikuti oleh goncangan tiupan yang kedua. Qulubu yaumati wajifah, hati manusia pada waktu sangat takut.
Yang takut siapa? Yang tidak benar imannya, nggak kokoh imannya, maka wajibah. Ya, itu sangat takut. Absaruha khosyi'ah. Absor itu pandangan mata, khosyi'ah menunduk lesu ke bawah. Yaquluna inna lamaduduna fil hafirah. Jadi orang-orang tadi, itu orang-orang kufur tadi berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Mereka nggak yakin, karena ketika di dunia nggak memahami Al-Quran, tidak mengimani, tidak meyakini. Makanya bertanya-tanya, apakah dihidupkan kembali? Nah, sudah ada di tanah, tulang-tulang sudah hancur semua, menghidupkan kembali. Aidaku nangidoman nafiroh. Nah, apakah apabila sudah menjadi tulang belulang yang hancur rumah akan dihidupkan kembali? Qalu tilka idzal karatun khasirah. Mereka berkata, ya kalau demikian ini dihidupkan kembali, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Merugikan siapa? Merugikan orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman sangat untung. Kenapa? Segera masuk surga yang sebenarnya. Makanya kan di dunia ini ya dibandingkan dengan hari di akhirat sangat sebentar. Tapi yang sebentar ini itu pengaruhnya selama-lamanya di akhirat. Makanya orang yang hidupnya di dunia ini hanya mikirkan dunia, itu betul-betul nanti menyesal luar biasa. Ya dunia hanya 70 tahun, 80 tahun, itu tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Bahkan di akhirat khalidina fiha abada, selama-lamanya. Makanya kenapa kita perlu memahami Quran, supaya kita paham, bisa mengamalkan, bisa menyiapkan sepenuhnya kehidupan besok di alam akhirat. Nah, maka tadi itu qalu, mereka katakan tilka idzan qartu khasirah. Ya kalau demikian, ini pengembalian yang merugikan. Bukan siapa? Bukan orang kafir. Fa inna ma yajazatu wahidah. So pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan. Sekali ditiup terus jadi semua. Faidaun bisa hidup. Yang demikian itu serta-merta mereka hidup kembali semuanya. Tahu-tahu sudah terkumpul di mahsyar itu, terkumpul semuanya. Itu bagi Allah sangat mudah itu. Bagi orang-orang yang tidak memahami Quran, tidak iman, nggak percaya, ya nggak yakin, yaitu di akhirnya menyesal semua gitu. Itu penyesalannya sudah sekian kalinya. Jadi tadi penyesalannya luar biasa pertama ketika menjelang ajal, menjelang sakaratul maut, penyesalan berikutnya ketika di alam kubur, penyesalan ketiga ketika yaumul ba'ats, kehidupan kembali. Penyesalan berikutnya ketika di mizan, penyesalan yang selama-lamanya ketika di neraka. Jadi akan beruntun akumulasi penyesalan akibat ketika di dunia tidak mau memahami Al-Quran dan tidak mau mengamalkan hidupnya nggak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul dan Al-Quran. Ya, jadi malam ini sampai ayat ke-14. Nah, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, kami kembalikan ke Pak Gun. Ini sudah ketagihan suaranya Pak Gun, bahasa Jawa ini bagus sekali gitu. Ya, perlu mendengar kembali. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno Lagi ingkang sampun dipun ngantaken megah rupaing kajian Al-Qur'an dalam menika. Monggo hasil wonten wekdal sekedhik wonten pamungkas pirsa atau maniman wekdal sekedhik menika monggo. Monggo Bapak, Ibu. Terus Budi,
Tasih kita cocok. Wah. Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Ustaz, kan ini makhluk dunia ada 3, manusia, jin, dan malaikat. Itu kok dari awal kan manusia diciptakan dari tanah. Nah, kemudian malaikatnya apa seperti itu atau kan kemudian manusia kan berkembang biak terus, kan? Apakah malaikat juga berkembang biak? Kemudian setan juga berkembang biak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kehidupan malaikat dan jin yang durhaka namanya setan, itu makhluk gaib. Karena gaib selama tidak dijelaskan pada Al-Quran dan hadis yang mutawatir, kita tidak boleh meyakini. Kalau kita mencoba, biasanya pasti sama. Nah, ketika manusia bertambah, kemudian dengan sendirinya malaikat juga akan bertambah, setan juga akan bertambah. Karena tugas malaikat itu ngurus manusia, membisik pada kebaikan. Demikian pula tugas setan ya satu, menggoda manusia. Nanti kalau orangnya tambah terus, setannya nggak tambah, kan bisa nggak imbang. Nanti ada manusia nggak kumanan setan, enak banget kan? Nah, jadi dari situ kelihatan Pak, manusia bertambah, setan juga bertambah, malaikat juga bertambah. Karena itu Allah menciptakan itu pasti selalu ada yang bersama itu. Jadi manusia selalu dibersamai oleh apa itu si malaikat yang bisik pada kebaikan dan mencatat berbanyak, dan digoda oleh setan. Bisa jadi satu manusia setannya bisa bermacam-macam Pak. Ini setan yang spesialis ini. Kenapa? Ini tingkat manusianya udah kelas berat ini. Setannya harus double Pak ini. Bisa jadi seperti itu. Makanya ya godaannya beda-beda gitu. Kalau yang posisinya rendah ya godaan untuk korupsi ya kecil-kecil Pak. Tapi yang tinggi ya sampai triliunan gitu. Nah itu kan tingkatan-tingkatan gitu. Jadi kalau karena itu malaikat dan setan itu makhluk gaib, itu kita tidak boleh meyakini selama tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah diberitahu oleh Allah, boleh disebutkan pada sunnah atau hadis. Nah, karena manusia itu selalu dibersamai oleh malaikat dan setan, dengan sendirinya manusia bertambah jumlahnya, setan juga bertambah. Gitu. Cuma bedanya manusia di dunia hidupnya sebentar, nanti sebenarnya malaikat dan setan itu nggak mati-mati gitu. Sehingga mungkin setan lebih berpengalaman itu. Karena muda dulu nggak berhasil, sudah pintar, semakin kesini semakin berhasil. Makanya kan itu yang muda itu minal jin nanti banas. Bisa jadi karena kepintaran setan menggoda manusia, bisa jadi sebagian tugas setan sudah diwakili oleh manusia Pak. Sudah menjadi kawannya setan. Padahal Allah ada pesan, setan itu betul-betul musuh yang nyata, ngadu mungkin. Maka manusia yang beriman itu wajib menjadi musuh setan. Tetapi kebanyakan orang kenapa malah berdamai dengan setan? Orang menjadi teman akrabnya, setan menjadi sokipnya. Itu karena nggak ikuti perintah dari Allah gitu. Ya, secara ringkas begitu Pak. Oke, makasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Bapak Ibu lan sedaya munggah kajian ing menika saestu ing mriki panci nek Jawa Rumpil Pak Guru nek dalam kelalik menika siapa yang mau bertanya. Dan ngoten 3 golongan, 1 karena dia paham tidak bertanya, dia tidak paham takut bertanya, yang terakhir
memang dia mau bertanya. Nah, monggo. Jadi golongan ini kita sebaiknya kalau tidak mau ditanyakan aja. Andai kata ada murid pada saat itu bertanya, guru akan istilahnya tapi problem ketika menerangkan kok orang takut jadi jelas kok orang. Saat itu buat pertanyaan kita tidak usah ragu ngawung betul ditukani. Takon kleru betul nopo pertanyaan ini soal tidak apa-apa nanti akan dibetulkan. Jadi Pak, kali kita akan pengumuman depan tengah sebut para jamaah benjang sonten bantu isak Ibnu Kasuun rawuhipun wonten ing Masjid At-Taqwa Kadirujo Ibnu wonten kajianipun kajian Quran iki juz 13 ning nek sing Kadirujo wiwit saking nginggil mandhap nek iki mandhap inggil terus Al-Mubarak menika juz 13 meh telas kalau benjang dipun sepakati menika juz berapa sekon dhuwur skor kita atur mangke dipancing terus menika boten gaprakan ya niku meh gaprak antara ayat surat ngadep kan inggih menika. Boleh mengatur Bapak Ibu Ratu Terjaya gandeng lumampah ing adicara. Ya, oh iya. Terus ngambil rugi menika 3 kali berturut-turut. Bapak-bapak ingkang rawuh mriki menika benjang malam Kamis Rebo sonten menika wonten pangaosan rutin menika insyaallah ingkang badhe tansah pun Bapak Profesor Trisno wonten masjid menika mapan dados mboten wonten dapur Bapak nggih samangke saged dipun rawuhi wonten iki mugi menika dados ing pamirsa saged kapitadosan pun dipun aturaken panuwun. Jangan kata Bapak Ibu dan berkesempatan dengan sampun paripurna monggo kajian dalam rupang kasih kepertiwasan tampil berderakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Buktilah dan keluarkan rumah pengati coro purwo untuk senang kata keterangan dengan pengkampatan nyuwun akan sambut berpakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.